Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Satu Dua Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kita kemarin baru aja selesaiin bilangan 23, hari ini kita akan masuk ke bilangan 24 dari ayat 1 sampai 9 nih teman-teman. Nah, seperti biasa, aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Bilangan 24 ayat 1 sampai 9. Ketika dilihat Bileam bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, ia tidak mencarikan pertanda lagi seperti yang sudah-sudah, tetapi ia menghadapkan mukanya ke arah padang gurun. Ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka roh Allah menghinggapi dia. Lalu diucapkannyalah sanjaknya. Katanya, "Tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa sambil rebah, namun dengan mata tersingkap. Alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel, sebagai lembah yang membentang semuanya, sebagai taman di tepi sungai, sebagai pohon gaharu yang ditanam Tuhan, sebagai pohon arah di tepi air. Air mengalir dari timbanya, dan benihnya mendapat air banyak-banyak. Rajanya akan naik tinggi melebihi Agag, dan kerajaannya akan dimuliakan. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Bangsa-bangsa yang menjadi lawannya akan ditelannya habis, dan tulang-tulang mereka akan dihancurkannya, dan akan ditembaknya tembus dengan panah-panahnya. Ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan dan sebagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau." Ya, jadi demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Ayo sekarang kita langsung masuk ke renungannya guys. Nah guys, kemarin kita sudah melihat satu hal yang mind-blowing. Allah yang berdaulat mampu memakai hati seorang penyihir asing seperti Bileam untuk memberkati umatnya. Balak menyewa dia untuk mengutuk Israel, tapi justru yang keluar dari mulutnya adalah berkat. That's the power of God's word. Firman Tuhan berkuasa mengubah keadaan luar. Ia mengubahkan hati dan arah hidup seseorang. Hari ini kita melanjutkan ke bilangan 24 ayat 1 sampai 9. Dan ini salah satu momen paling dramatis dalam kisah Bileam. Ada 3 perubahan besar pada diri Bileam. Perubahan yang terjadi karena Allah berkuasa atas hati manusia. Ayat 1, biasanya Bileam memakai ilmu ramalan atau nakash setiap kali bekerja. Dia profesional bayaran. Dia dibayar untuk mengutuk. Setelah beberapa kali perjumpaan dengan Allah, ia tidak mencarikan pertanda lagi. Kenapa? Karena Allah sudah menunjukkan bahwa tidak ada sihir apapun yang bisa menggagalkan rencananya atas Israel. Bileam akhirnya tahu diri, melawan Allah itu sia-sia. Di ayat 2 sebelumnya, dia hanya melihat sebagian kemah Israel. Sekarang dia melihat seluruh perkemahan teratur, suku demi suku, bukan keos, bukan acak. Israel berbaris sebagai bangsa yang dikelilingi Allah. Saat Bileam melihat itu, roh Allah turun atas dia. Ini transisi dari penyihir bayaran menjadi alat pewahyuan Allah. Di ayat 2-4, di pasal sebelumnya, Allah hanya memberi pesan. Sekarang, Bileam masuk ke prophetic trance. Matanya terbuka, mendengar firman Allah, melihat visi Yang Maha Kuasa, tersungkur tapi mata tersingkap. Sebelumnya, dia buta rohani, sampai keledainya yang melihat malaikat duluan. Sekarang, Allah membuka mata rohaninya sepenuhnya. Di ayat 5-6, alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub. Israel digambarkan seperti lembah yang membentang, taman di tepi sungai, gaharu yang ditanam Tuhan, pohon aras di tepi air. Ini merupakan metafora shalom, hidup yang subur, stabil, dan ditopang Allah sendiri. Sekeren itu guys. Di ayat 7, air mengalir dari timbanya, benihnya mendapat air banyak-banyak. Kalimat itu merupakan gambaran populasi bertambah, persediaan melimpah. Allah menopang walaupun mereka sedang berada di padang gurun sekalipun. Para penafsir melihat resonansi ke janji Abraham. Engkau akan menjadi bangsa yang besar.
Aku memberkati siapa yang memberkatimu, dari Kejadian 12 ayat 1-3. Di ayat 7b sampai 9 ada nubuat tentang seorang raja lebih besar daripada Agag, raja Amalek. Kerajaannya dimuliakan. Israel menjadi kuat seperti lembu hutan. Israel meniarap seperti singa yang tak ada yang berani ganggu. Dan kalimat kunci, diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Ini throwback langsung ke Kejadian 12 ayat 3. Allah konsisten, Allah menepati janjinya. Nubuatan Bileam tentang raja yang naik tinggi bukan hanya menunjuk pada Saul atau Daud. Para penafsir melihat gelombang nubuat yang menanjak dari Israel ke Raja Israel, ke Mesias, ke Yesus Kristus. Yesus adalah singa dari Yehuda, selaras dengan metafora singa di Bilangan 24 ayat 9. Raja yang mengalahkan musuh-musuh Allah bukan dengan pedang, tetapi dengan salib. Raja yang melepaskan umatnya dari perbudakan dosa, seperti Allah melepaskan Israel dari Mesir. Raja yang memimpin umatnya bukan di padang gurun literal, tetapi padang gurun kehidupan kita. Raja yang membuat umatnya berubah melalui Roh Kudus, seperti taman yang berair. Bileam melihat Israel sebagai taman yang ditanam Tuhan. Kristus datang untuk menjadikan kita taman rohani yang hidup dari air hidupnya. Nubuatan Bileam menemukan pengenapannya secara penuh dalam Yesus Sang Raja yang tidak bisa dikutuk, Sang berkat yang diberi bagi dunia. Ya, jadi demikian teman-teman renungan kita untuk hari ini. Sekarang aku mau ajak kalian untuk merefleksikan nih guys. Nah guys, lihat betapa hebatnya Tuhan kita. Di hadapan seorang raja kafir yaitu Balak, di hadapan seorang penyihir yaitu Bileam, di tengah gurun tandus, Allah tetap berdaulat, tetap setia, tetap bekerja. Bileam mau mengutuk, tapi Allah membalikan menjadi berkat. Balak mau menjatuhkan Israel, tapi Allah mengangkat Israel makin tinggi. Orang mau memakai kuasa gelap, tapi Allah justru memakainya untuk mengenapi firman-Nya. Kamu pernah mengalami padang gurun kehidupan? Rasanya tuh kering, bingung, tidak ada tujuan hidup. Mungkin kita pernah merasa kayak lagi dikutuki keadaan, pressure keluarga, tuntutan kerja, rasa tidak layak, pergumulan identitas dan masa depan. Nah, hari ini firman Tuhan mengajarkan kita, tidak ada kutuk yang lebih kuat daripada berkat Allah atas hidupmu. Tidak ada rencana jahat yang bisa menembus rancangan Kristus. Allah bisa membelokkan sesuatu yang jahat untuk membawa berkat. Amin. Nah, lalu pertanyaan reflektif untuk hari ini ada 5 nih guys. Yang pertama, apa gambaran Allah yang paling kuat muncul dari Bilangan 24 ayat 1-9 bagi kamu? Yang kedua, di bagian mana hidupmu yang kamu paling sulit percaya bahwa Tuhan berdaulat? Yang ketiga, kalau Allah bisa mengubah Bileam, apa area dalam hidupmu yang perlu diubah oleh firman Tuhan? Yang keempat, adakah suara kutuk, entah kritik, trauma, tekanan, rasa takut, yang sebenarnya ingin Tuhan gantikan dengan berkat-Nya? Dan yang kelima, apa langkah iman kecil yang bisa kamu ambil hari ini untuk hidup sebagai pribadi yang dipimpin Sang Raja, yaitu Kristus? Seperti biasa, teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget guys. Ya, jadi demikian teman-teman Sateduh kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kita dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, buka mataku seperti Dikau membuka mata Bileam. Ajari aku melihat kedaulatan-Mu, bukan sekedar keadaan di depanku. Tanamkan firman-Mu dalam hidupku, supaya aku hidup seperti taman yang Engkau pelihara. Pertahankan aku dari segala kutuk dunia ini, dan pimpin aku di bawah pemerintahan Kristus Rajaku. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.